Sedikit saya ingin jelaskan tentang latar belakang dan rumusan masalah. Tapi saya lebih ke rumusan masalah fokusnya daripada latar belakang. Oke, di sini yang Anda lihat adalah latar belakang. Yang latar belakang yang terakhir ini ya, di paragraf yang terakhir. Saya sudah baca di atas itu yang moga-moga nyambung, moga-moga masuk akal. Nah, kenapa saya kok menggunakan kata moga-moga gitu, semoga gitu. Karena kalau bacanya cuma sekali, ya ada namanya seolah-olah gitu ya. Sorry, ada namanya cara kerja otak yang menganggap itu jadi ya seolah-olah, seolah-olah benar maksudnya. Ya karena cuma sekali bacanya. Nah, coba nanti kalau kita baca 1 minggu kemudian kita baca lagi, bisa jadi berubah penilaiannya. Ya apa? Contohnya apa yang apa yang kita lakukan di masa lalu 10 atau 20 tahun yang lalu, dulu kita melakukan itu tanpa sadar, dan bukan tanpa sadar, maksudnya kita fine-fine aja melakukan itu. Tapi setelah seiring waktu berjalan bertahun-tahun, setelah kita berada di masa depan, kemudian kita melihat masa lalu yang pernah kita lakukan, kalau kita jadi aneh gitu ya, kenapa saya harus melakukan itu. Sama juga dengan kalau kita membaca, apalagi ini tulisan kita sendiri. Ketika kita menulis, kita merasa, oh ini saya sudah paham, tapi paham buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Apa yang kita tulis itu, kita merasa, ya memang inilah yang terbaik. Oke, nggak apa-apa. Tapi coba seminggu atau 2 minggu lagi Anda baca, kira-kira ada yang aneh ya? Atau jangan-jangan sulit dimengerti tulisannya sendiri. Nah, makanya saya mengatakan moga-moga paragraf yang di atas itu tetap konsisten, masuk akal, bisa dimengerti. Ya untuk sementara ini saya mengatakan saya bisa mengerti. Oke, sekarang kita fokus ke sini ya. Ini perlu menjelaskan cara kerja stasiun dan idle lebih detail di perumusan masalah. Dan memangnya kenapa di perumusan masalah? Ini saya mengusulkan lagi ya, perumusan itu kata gantinya adalah cara kerja. Saya konsisten di video-video yang lalu, rumusan itu artinya kan, kalau kata dasarnya rumus ya. Rumus itu apa ya? Ya bisa jadi ya Z sama dengan X plus Y, ini kan rumusan. Nah, kalau di makna kan, di bukan istilah, di makna itu dijabarkan bahasa Indonesianya rumus itu apa? Yaitu ya cara kerja. Cara kerja. Cara kerjanya tadi gimana? Bahwa X ditambah Y akan menghasilkan yield Z, hasilnya Z. Gitu cara kerjanya. Ada yang X dibagi Y harus dikuadratrin. Nah, itu cara kerjanya. Z. Ya, jadi rumusannya itu cara kerja. Nah kalau rumusan masalah itu berarti ya cara kerja masalah. Kembali lagi ke atas, ini cara kerjanya nih, menjelaskan cara kerja ini. Untuk apa sih kita menjelaskan cara kerja lebih detail? Ketika kita tahu cara kerjanya, maka kita bisa mencegah atau mengobati masalah lokal. Nah, ketika kita tahu cara kerjanya, jadi kita
menjelaskan di sini cara kerjanya sambil menunjuk masalah lokal, masalah yang terjadi, masalah yang lebih spesifik. Belum, memang di latar belakang nggak spesifik, enggak. Latar belakang itu tidak spesifik di sini yang saya petakin ini. Ini tidak spesifik. Masalahnya kan sebenarnya idol kan. Kalau di sini untuk maka perlu dilakukan. Sudah selesai. Ini kan solusi ini. Dilakukan penyimpanan stasiun kerja. Berarti ini masalah yang dibidik. Nah, kalau Anda bukan membidik idol, tapi membidik masalah yang lebih spesifik lagi, maka kalimat ini pasti nggak ada ini, ya kan? Kalau ini ujuk-ujuk ada solusi gitu, maksudnya oh masalahnya bukan idol, saya ingin menceritakan lagi masalah yang lebih spesifik, pasti ini nggak ada. Ini pasti ada di belakang nanti. Setelah yang spesifik itu Anda tulis, Anda tuang, pasti Anda baru menulis solusinya. Karena Anda stop di situ, berarti masalah yang Anda fokuskan adalah itu di antara masalah domino ya, efek domino. Masalah itu kan efek dominonya. Nah, Anda berhenti di idol. Nah, makanya dijelasin masalahnya idol. Jelasin masalah yang lebih spesifik lagi. Masalahnya itu gimana? Dan apa hubungan dengan penyimbangan stasiun kerja? Apalagi Anda menulis di sini ya, kombinasi ya. Menggunakan kombinasi alternatif. Apanya yang dikombinasi? Nah, makanya itu perlu dituangkan di rumusan masalah, cara kerja masalah. Jadi ya gimana? Jadi ini udah benar ini. Menurut saya ini udah benar. Kenapa benar? Karena ini masih bisa diurai. Yang nggak benar itu kalau kamu cara kerjanya masuk di sini. Masuk di sini cara kerjanya. Kamu tuangkan di sini. Kalau menurut saya itu prematur. Terlalu awal. Nanti kalau cara kerjanya masuk sini, terus rumusan masalah nulis apa? Kosong. Karena kamu malah nulis terjadi A itu kan? Ya, nih baca. Yang tertuang di sini seharusnya cara kerja masalah, bukan pokok permasalahan. Idol adalah pokok permasalahan. Nah, idol ini nanti terjadi di elemen kerja. Nah, idol ini sebenarnya memang benar, pokok permasalahan itu sebenarnya idol. Memang benar pokok permasalahan. Tapi ya cara kerjanya gimana kok bisa terjadi? Kok bisa terjadi? Atau ya memang diceritakan di paragraf di atas terjadi karena keterlambatan apa tadi ya, purchase order ya. Ya tapi beban kerja ini apa hubungannya dengan idol gitu? Nah, makanya beban kerja itu dijelaskan di rumusan masalah. Nah, saya sudah menulisnya di sini contohnya. Sorry ya, yang kotor-kotor ini saya hapus dulu, tapi membuang waktu ya. Saya sudah nulis di sini ya. Coba ini bisa Anda baca nggak? Apa terlalu kecil ya? Saya besarkan dulu deh.
Ini berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam perusahaan PT yaitu gitu ya, dapat dirumuskan tuh cara kerjanya telah diketahui ya, dalam perusahaan, yaitu apa. Nah, baru tulis seperti ini. Ini cuma contoh aja. Ada bisa mengutak-atik atau memotongnya. Yang penting sistematis, logis lah tulisannya itu dari sebab ke akibat. Suatu sistem kerja yang terdiri, saya ulangi, dari sini ya, dapat dirumuskan permasalahan dalam perusahaan PT GZ, yaitu suatu sistem kerja yang terdiri dari sejumlah stasiun kerja harus memiliki completion time yang sama antar SK tersebut. Itu kalau digambarkan, kalimat ini kalau digambarkan jadinya begini. Ini ada sistem kerja yang terdiri dari SK-SK. Ya, misalkan SK-nya ada 4. Saya nggak tahu tuh di lapangan SK-nya ada berapa. Ini coba contoh aja. Harus memiliki completion time yang sama nih di sini. Harus memiliki completion time yang sama. Apa itu maksudnya completion time? Yaitu waktu selesainya harus sama. X1, X2, X, salah nih, harusnya CT ya, kok jadi X. CT itu kan completion time. Oke, nggak apa-apa deh pakai X aja deh. Ini X1 harus sama gitu. Kalau nggak sama, nggak apa-apa, minimal nggak jauh-jauh amat gitu. Antar SK tersebut. Masing-masing SK dibentuk dari sejumlah elemen kerja. Apa maksudnya? Ada elemen kerja nih, SK1, SK2, SK3, SK4, elemen kerjanya itu. Yang memiliki completion time juga nih. Masing-masing elemen kerja. Masalah yang terjadi, nah ini langsung menunjuk. Masalah yang terjadi, ini setelah Anda menceritakan cara kerja, Anda tunjuk. Ini cara kerja yang spesifik daripada yang di sini. Ya. Di cara kerja spesifik ini Anda menunjuk masalahnya di mana. Masalah yang terjadi adalah di suatu elemen kerja gitu. Di suatu elemen kerja terjadi completion time yang sangat lambat. Hal ini menjadi sebab mengapa SK setelahnya menjadi idle karena menunggu elemen kerja tadi selesai. Karena menunggu elemen kerja tadi selesai. Jadi suatu misalkan di sini nih elemen kerjanya lambat banget sehingga si SK4 ini menjadi nganggur karena menunggu elemen kerja ini selesai. Status idle tersebut menjadi sebab antar SK memiliki selisih completion time yang besar. Atau yang besarnya ini boleh dihapus lah, atau Anda tulis sesuai fakta. Tapi kan Anda belum menghitung pada saat ini ya. Jadi ini bisa aja dihapus. Agar completion time antar SK mencapai completion time yang sama, maka elemen kerja perlu ditukar dengan. Jadi rumusan masalah itu ada cara kerja, ada masalah, ada cara kerja, ada masalah. Tapi juga ada solusi, tawaran solusi, itu yang paling benar. Itu yang paling benar. Anda baca deh jurnal-jurnal internasional itu semuanya. Karena solusi ini nanti akan menjadi jembatan di sini. Dan ini juga sudah ditulis solusinya dengan metode ini. Ini udah benar. Nah, tapi saya kalau totalnya ya nggak benar-benar amat.
kalimatnya nih ya. Ini kalimat ruwet karena terlalu boros. Seharusnya cukup gunakan kata telat. Yang mana? Yang ini nih. Tidak tepat waktu. Nggak usah dijelasin, pakai istilah aja. Apa sih tidak tepat waktu itu istilahnya apa? Telat. Kalau bahasa Inggrisnya tardy atau tardiness, keterlambatan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengurangi proyek yang telat. Nah, di sini kok ribet ya. Ya di sini ribet. Kenapa nggak langsung aja mengurangi proyek yang telat? Nah, di sini proyek yang selesai tidak tepat waktu. Kelamaan. Proyek yang selesai tidak tepat waktu ini bisa dicoret. Proyek yang telat dikarenakan beban antar stasiun kerja bukan kurang optimal, tidak seragam dengan menerapkan metode diharapkan mendapat sistem. Nah, kalau kamu nulisnya dengan menerapkan metode ini sehingga tidak terlalu ini ya terlalu optimis gitu. Kalau ini kan realistis. Kalau pesimis gimana? Metode evolusi yang belum tentu mendapatkan sistem. Nah, itu pesimis nih. Masa nulis yang belum tentu? Mendingan yang realistis aja, diharapkan mendapat. Nah, nanti tujuannya tercapai nggak? Harapannya tercapai nggak harapannya? Ngomong-ngomong tentang harapan, ya jadi ada harapan, ada kenyataan. Nah, itu harapannya apa, kenyataannya apa? Kalau ada perbedaan, itulah masalahnya. Masalahnya adalah delta, perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, di sini oke, sampai situ aja ya. Rumusan masalah itu maksudnya itu latar belakang, maksudnya apa, yaitu lebih umum ya, lebih umum. Sementara rumusan masalah itu lebih spesifik cara kerjanya. Saya coba di video ini mau menjelaskan itu. Ya. Nah, sebagai bonusnya sebenarnya ini harus ada konfirmasi. Ya. Saya sudah nulis di WhatsApp, konfirmasinya adalah di WhatsApp pribadi, ya, bukan di grup. Ada dua konfirmasinya. Di confirm dulu, telat karena apa, kalau telat karena apa, maka langkahnya apa. Jadi penalti ya, jadi harus dikonfirmasi dulu, ada penaltinya. Saya nggak tahu nih, di paragraf di atas kayaknya nggak nulis penalti. Jadi si PT EKZ ini kalau dia telat kena penalti atau enggak. Kalau enggak kena penalti, maka telat ya nggak apa-apa gitu loh. Telat biarin aja, orang nggak kena penalti ini. Terus untuk apa line balancing? Nah, line balancing ini digunakan kalau ada penalti. Apa hubungannya? Gitu. Apa hubungannya line balancing sama penalti? Maksudnya gini, kalau sudah ketahuan cara kerjanya, ya kita bisa menambah operator. Misalkan ada elemen kerja yang telat banget,
misalkan 100 menit, ya telat karena dia satu operator doang, satu manusia, satu tukang, bisa bikin telat. Setelah Anda hitung-hitung, ini bisa bikin telat. Ya udah, gimana cara supaya nggak telat? Tambah dong, 2 orang, sehingga ini menjadi turun menjadi 50 kan, jadi 50 gitu. 50 menit misalnya, karena nambah 2 orang. Nah, nambah 2 orang ini berapa duit? Lalu bandingkan dengan penalti. Oh, ternyata penaltinya lebih gede, lebih mahal penaltinya. Sementara kalau nambah 2 orang, ya paling cuma berapa doang. Berarti layak untuk melakukan balancing. Coba saya pause dulu ya. Ya, saya sudah baca, sudah cari ya, nggak ada penalti. Saya pakai search penalti, atau apa ya bahasa Indonesia, penalti ganti rugi. Dia mulainya, ini paragrafnya dari sini ya. Dari sini pendek kok ya, sampai ke bawah. 3 paragraf apa 2? Oh, 2 paragraf doang, nggak ada tuh punishment, penalti nggak ada. Terus kalau nggak ada, buat apa dan balancing? Telat ya biarin aja. Paham nggak sampai sini? Nah, gimana nanti kalau misalkan emang di sana nggak ada penalti? Terus apakah ini menjadi sia-sia? Ya, silakan nanti kita bicarakan, tapi intinya gimana cara apa? Reasonable tuh apa sih? Kalau mau melakukan sesuatu tuh harus reasonable, harus layak gitu loh. Ada alasan-alasan yang layak. Ya, nanti kita bicarakan lagi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, dan sekali lagi ini bukan untuk penulis ya. Maksudnya ini umum ya, yang saya bahas di sini sebenarnya umum. Siapapun bisa mengambil pelajaran. Tidak terkait dengan orang tertentu ya. Tidak terkait dengan mahasiswa tertentu. Terima kasih telah menyimak. Silakan kita diskusi, saya tunggu.